Oke, jadi setelah dinamika yang kemarin harusnya materi kita itu nggak langsung momentum, tapi harusnya ini usaha. Usaha itu kalau di buku kadang sebutnya work, kerja, dan energi. Nah, jadi harusnya ada materi dulu untuk sebelum belajar ke momentumnya. Jadi kita mau nggak mau belajarin dulu. Nah, kita sekilas aja cepet. Kita mulai dengan yang namanya usaha atau work. Oke, kita mulai dengan yang namanya rumus dasar. Rumus dasar tuh artinya boleh dipakai kapanpun. Oke, work itu simbolnya W kalau di fisika. Rumus dasarnya work itu sebenarnya kalau yang basicnya banget adalah integral. Ini basicnya, tapi mungkin kalau di SMA nggak pakai integral. Integral dari gaya yang kita pelajarin kemarin dikalikan dengan yang namanya perpindahan. Oke, ini adalah rumus dasarnya. Oke, tapi biasanya kalau di SMA kita nggak pakai yang ini. Di SMA itu karena integral lumayan sulit, kita pakai yang namanya kasus khusus. Jadi yang namanya kasus khusus artinya apa? Artinya kita boleh pakai, tapi nggak untuk semua kasus tertentu aja. Kasus yang seperti apa itu? Dia hanya boleh dipakai ketika syaratnya nih, apabila gaya penyebabnya, gaya penyebabnya itu konstan. Konstan terhadap apa? Konstan terhadap perpindahan atau jarak. Jadi ini syaratnya. Kalau untuk di SMA biasanya hampir 90% asumsinya adalah gayanya konstan. Tahu konstan ya? Konstan itu Mm. apa? Tidak mengalami perubahan. Angka, misalkan gayanya 5 Newton, itu kan konstanta. Mm-mm. Nah, kalau gayanya konstan di matematika, maka kalau konstanta itu dia boleh keluar dari integral. Maka jadinya apa? F dikali S. Nah, ada dot, ada titik kan ya? Maka ada yang namanya operator cosinus. Ini waktu kita belajar di vektor. Nah, biasanya di SMA pakainya ini Oh, untuk mencari work F dikali S dikali cos theta. Theta di sini apa sih? Theta di sini adalah sudut. Sudut antara apa? Sudut antara gayanya F-nya dan X itu perpindahan dan S-nya. Berapa sudut antara gaya dan perpindahan? Oke, itu adalah usaha atau work. Nah, yang kemudian kita belajar yang namanya energi. Energi sama work itu pada dasarnya dia punya satuan yang sama. Energi dan work itu sama-sama satuannya adalah joule. Satuannya tuh artinya kan kalau gaya kan Newton ya. mm-mm. Kalau energi sama work itu satuannya adalah joule. Sama. Artinya apa? Kalau satuannya sama berarti bisa kita jumlahkan. Jadi work bisa kita tambahkan dengan energi. Nah, tapi bedanya apa sih? Bedanya adalah energi itu dia merupakan fungsi dari suatu keadaan. Maksudnya gini, Rizky bisa menghitung energi pada keadaan A, keadaan awal. Rizky bisa juga menghitung energi pada keadaan akhir. Karena energi adalah tergantung pada keadaan mana yang mau kita hitung. Terus kalau work apa? Work atau kerja itu merupakan sebuah proses, merupakan sebuah proses. Maksudnya gini, misalkan ada perubahan keadaan dari A ke B, oke? Maka Rizky bisa mencari energi pada keadaan A, energi pada keadaan B berapa, masing-masing. Tapi kita nggak bisa mencari work pada keadaan A, nggak bisa. Atau work pada keadaan B, nggak bisa. Bisanya apa? Bisanya itu adalah work.
pada proses dari A ke B. Oke, paham ya? Jadi kalau work, dia proses. Nggak bisa per keadaan. Kalau energi itu bisa tiap keadaan. Nah, kita yang sederhana aja, kita akan masuk ke namanya jenis-jenis energi yang umum. Jenis-jenis energi yang umum. Umum di sini artinya sering kita bahas. Bukan berarti energi itu cuman segini, tapi yang sering kita bahas, oke? Yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik biasanya simbolnya di beberapa buku yang namanya EK atau K saja simbolnya. Sesuai dengan namanya, energi kinetik. Kapan sih keadaan tersebut punya energi kinetik? Ini terjadi apabila bendanya dalam kondisi bergerak. Artinya, kalau bendanya dalam kondisi diam, maka benda tersebut tidak memiliki energi kinetik. Poin kedua, EK itu rumusnya apa sih? EK itu rumusnya adalah setengah M. M itu massa, V itu kecepatan, mv kuadrat. Jadi EK hanya muncul ketika kondisinya, keadaannya, bendanya bergerak. Berarti kalau bendanya diam, tidak ada EK. Oke? Itu energi yang sering muncul yang pertama. Yang kedua, namanya adalah energi potensial. Disingkatnya biasanya EP atau P doang, potensial. Tergantung bukunya. Nah, EP ini sebenarnya ada banyak. Tapi yang umum ada dua. Yang pertama adalah energi potensial karena gravitasi. Disebutnya EP graf. EP gravitasi. Sama kayak tadi pertanyaannya. Pada kondisi seperti apa muncul energi potensial gravitasi? EP gravitasi muncul apabila bendanya itu berada di ketinggian tertentu. Jadi dia ada ketinggiannya. Artinya, kalau bendanya tidak memiliki ketinggian, berarti benda tersebut tidak memiliki energi potensial gravitasi. Emang EP gravitasi itu rumusnya apa sih? EP gravitasi itu sederhana adalah rumusnya M dikali G dikali H. M itu massa, G itu gravitasi, yang kemarin kita belajar, apa percepatan gravitasi, H itu ketinggian bendanya. Makanya kalau bendanya itu tidak memiliki ketinggian, berarti tidak memiliki energi potensial gravitasi. Apalagi nih yang ada energi yang sering muncul? Energi kedua yang sering muncul itu namanya adalah energi potensial pegas. Tahu pegas kan ya? Pegas tuh eh, per. Disingkatnya biasanya energi EP pegas. Nah, kapan muncul EP pegas? EP pegas itu muncul apabila si bendanya itu terhubung dengan pegas. Jadi si bendanya, misalkan bendanya balok, baloknya dihubungkan dengan pegas. Ada dannya tapi, dan si pegasnya itu dalam kondisi tertarik atau tertekan. Jadi nggak cuman terhubung dengan pegas, tapi pegasnya juga harus dalam kondisi ketarik atau ketekan. Artinya, kalau dia hanya dihubungkan dengan pegas tapi pegasnya nggak kenapa-napa,
berarti tidak ada EP pegas. Paham ya? Sama halnya waktu kita belajar gaya pegas. Ingat nggak waktu kita belajar gaya pegas? Gaya pegas itu ada kalau bendanya terhubung dengan pegas dan pegasnya tertarik atau tertekan. Jadi kalau pegasnya nggak kenapa-napa ya nggak muncul gaya pegas. Begitupun sama di sini. Energi potensial pegas hanya muncul kalau pegasnya terhubung dengan benda dan pegas dalam kondisi tertarik atau tertekan. Emang EP pegas rumusnya apa sih? EP pegas rumusnya itu adalah setengah K itu konstanta pegas delta X kuadrat. Delta X itu apa? Delta X itu adalah seberapa besar perubahan panjang pegas dari posisi mula-mulanya. Jadi kalau mula-mula nih pegas nggak dihubungkan dengan benda, punya panjang 10 cm. Ketika kita hubungkan jadinya dia memanjang jadi 12 cm, berarti terjadi tarikan. Mm-mm. Maka delta X-nya itu 12 min 10. 2, bukan 12, bukan 10, tapi 2. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, energi apa lagi yang sering muncul? Yang ketiga itu namanya adalah energi mekanik. Oke, EM, energi mekanik. Bentar ya, kita betul dulu. Energi mekanik. Biasanya di buku-buku itu disingkatnya menjadi energi mekanik itu EM. EM itu energi yang muncul pada saat kapan? Sederhananya, EM itu adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi kalau EP sama EK kita gabungkan, EP sama EK digabungkan, maka akan menjadi EM. Oke, ada apa lagi nih? Yang keempat. Yang keempat, jarang sih kalau di SMA, tapi saya kasih tahu jadi adalah work atau usaha yang disebabkan oleh gesekan. Biasa kita singkat adalah W gesek. Oke, coba Rizky bayangin. Kalau kita menggesekkan tangan ke meja, apa yang dirasakan? Biasanya Panas. panas kan? Itu energi. Jadi work itu berarti yang diubah menjadi panas biasanya. Kalau Oh. gesekan diubah menjadi panas atau kalor. Nah, gesekan itu proses. Jadi kita nggak bisa bilang energi gesek karena gesekan itu proses dari posisi awal ke akhir dan seterusnya. Apa sih rumusnya? Sederhana aja. Gaya geseknya dikali seberapa jauh dia bergesekan. S itu jaraknya ya. Seberapa jauh bendanya itu bergesekan. Nah, inilah kira-kira 4 energi dan work yang sering sekali muncul di fisika dasar SMA. Biasanya sih cuma sampai 3. Ini yang 4 saya tambahin aja biar tahu. Jadi gesekan juga itu ada apa namanya? Ada energinya tapi kita kurang tepat kalau bilangnya energi gesek, tapi lebih tepat adalah W gesek. Oke, jadi kita harus tahu kapan energi tersebut muncul, kemudian rumus dari energi itu apa. Oke. Nah, bab ini, bab usaha dan energi itu merupakan salah satu bab yang paling sederhana. Dia jauh lebih sederhana dibandingkan bab kemarin, dinamika. Kenapa sederhana? Karena konsep dasarnya. Konsep dasar dari energi itu apa? Tahu? Konsep dasarnya itu adalah ini. Hukum kekekalan energi. Pernah dengar nggak? Pernah. Pernah dengar? Itu kayak gimana? Enggak tahu, pernah denger doang. Itu menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan.
Jadi kalau misalkan kita bilang kita sudah menciptakan energi baru, kurang tepat. Karena energi pada dasarnya nggak mungkin bisa kita ciptain. Energi juga nggak bisa kita hilangin. Oh, kita telah menghilangkan energi gesek, nggak mungkin. Energi hanya dapat dikonversi. Tahu konversi? Dirubah ya. Ya. Dikonversi atau diubah ke bentuk energi lain. Jadi ketika Rizky bilang, oh saya sudah menciptakan energi baru, nggak mungkin. Itu artinya energi yang sudah ada, misalkan listrik, diubah jadi energi lain. Misalkan diubah jadi energi panas. Itu bukan kita menciptakan energi panas, tapi mengubah energi yang sudah ada menjadi energi lain. Karena pada dasarnya, energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Berarti kalau secara matematik, kita bisa bilang gini, karena energi pada dasar tidak mungkin hilang, tidak mungkin juga muncul tiba-tiba, maka energi total pada dasarnya, pada keadaan sebelum, harusnya sama persis dengan energi total pada keadaan setelah. Jadi, energi tiap keadaan harusnya sama. Kenapa? Karena energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Paham ya? Oke, nah ketika kita sudah memahami konsep energi, barulah kita masuk ke yang namanya materi, momentum, dan impuls. Nah, jadi sebenarnya harusnya kita harus pahami dulu tentang energi karena momentum dan impuls itu pada dasarnya akan berkaitan dengan yang namanya energi. Oke, kita mulai dengan yang namanya momentum. Momentum, kalau di fisika, simbolnya itu P. Dia merupakan besaran vektor. Tahu kan Rizky, apa itu vektor? Tahu? Mm-mm. Apa? Yang apa namanya? Yang arah itu. Memiliki arah dan memiliki nilai. Betul? Ya. Jadi kita bisa mencari berapa nilai dari momentum bendanya. Mm-mm. Kita juga bisa mencari berapa kemana arah momentum benda. Karena yang namanya vektor harus ada nilai sama ada arah. Paham? Ya. Oke. Momentum itu simbolnya P. Momentum itu merupakan hasil perkalian antara besaran massa dengan besaran kecepatan. Jadi, massa dikali kecepatan itu adalah nama besarnya momentum. Massa itu satuannya apa? Kilogram. Kecepatan satuannya meter per sekon. Berarti satuan momentum adalah kilogram meter per sekon. Paham? Oke. Oke. Nah, buat gampang ngebayangin gini. Misalkan deh, Rizky ditabrak sama mobil dan ditabrak sama sepeda. Oke? Jadi Mm-mm. ada mobil sama sepeda nabrak Rizky. Dua-duanya, mobil dan sepeda memiliki kecepatan yang sama, misalkan 10 meter per second. Jadi Rizky ditabrak mobil dengan kecepatan 10 meter per second, Rizky lagi diem, dan Rizky ditabrak oleh sepeda dengan kecepatan juga 10 meter per second. Menurut Rizky, mana yang lebih sakit ketika ditabrak mobil apa ditabrak sepeda? Mobil. Mobil. Kenapa bisa gitu, Rizky? Padahal kan sama-sama 10 meter per second. Soalnya lebih berat. Nah itu, karena lebih besar masanya. Hmm. Nah, yang Rizky rasakan kan mobil lebih sakit kan ditabraknya, Ya. betul nggak sih? Heeh. Nah, yang dirasakan Rizky itu namanya momentum yang dialami oleh mobil yang diberikan ke Rizky. Jadi, momentum itu tergantung dari massa benda dan kecepatan benda. Kecepatan yang sama, tapi massanya berbeda, belum tentu momentumnya sama. Pasti ada perubahan. Oke? Nah, ada momentum, ada juga yang namanya impuls. Impuls, vektor bukan. Hmm. Vektor.
vektor, simbolnya I biasanya. Simbolnya ini, impuls. Rizky tahu nggak, impuls itu apa sih? Tahu? Impuls itu secara definisi itu adalah perubahan momentum. Perubahan momentum itu adalah impuls. Berarti berdasarkan definisi, impuls itu adalah yang namanya perubahan kan delta ya. Ya. Delta momentum. Yang namanya perubahan berarti momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Jadi kalau F itu artinya final. Final artinya akhir. Kalau I itu inisial, inisial itu awal. Karena momentum rumusnya M kali V, berarti massa dikali kecepatan akhir, vektor ya, dikurangin kecepatan awal. Ini adalah rumus impuls berdasarkan definisi. Oke, jadi berdasarkan definisi, impuls itu rumusnya adalah perubahan momentum. Ada yang lain nggak? Ada. Ternyata sekarang rumus impuls apabila dihubungkan dengan gaya. Oke? Tapi biasanya di SMA jarang sih pakai yang ini. Kalau dihubungkan dengan gaya, impuls itu bisa dicari menggunakan integral. Karena di SMA bisa jarang pakai integral. Dari apa? Dari F gaya dikalikan dengan waktu. Oke, ini rumus impuls kalau dihubungkan dengan gaya. Biasanya SMA itu nggak pakai yang ini, dia pakainya yang kasus khusus. Kasus khusus. Ingat, yang namanya kasus khusus berarti hanya boleh dipakai pada kondisi tertentu. Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah apabila gaya penyebabnya itu konstan terhadap terhadap waktu. Oke? Jadi ini syaratnya. Biasanya di SMA selalu diasumsikan gayanya konstan terhadap waktu. Nah, kalau kita lihat dari rumus integral, kalau gayanya konstan terhadap waktu, maka gaya boleh keluar dari integral. Jadinya F-nya keluar. Integral dt delta t. Oke, ini namanya rumus impuls tapi yang khusus. Gaya yang konstan terhadap waktu disebutnya gaya rata-rata. Jadi ini rumus lain untuk mencari impuls. Nah, di sini ada delta T. Delta T di sini itu apa sih? Delta T di sini disebutnya sebagai waktu kontak. Waktu kontak itu apa sih? Waktu kontak itu adalah seberapa lama benda itu bersentuhan dengan benda lain atau bidang. Oke? Nah, jadi pada dasarnya buat mencari impuls itu ada dua cara. Berdasarkan definisi delta P sama berdasarkan dengan gaya. Tapi biasanya untuk SMA jarang pakai integral. Maka kita biasanya pakai kasus khusus, yaitu ketika gayanya konstan terhadap waktu. Kalau gayanya konstan secara matematik, dia bisa keluar dari integral. Oke. Nah, coba ada soal-soal di bukunya nggak, Rizky? Ada. Coba difotoin deh. Oke. Hmm. Oke, bentar ya, saya juga mau lihat. Sampai kita kerjain soal contoh 3,8. Ada lagi nih, 3,7 dulu ya, 3,7 deh. 3,7 dulu deh. Kita coba kirim. Bentar. Kita coba kirim ke iPad 3,7. Di foto juga ya, Rizky ya. Oke. Oke, karena kita mau lihat soalnya seperti apa.
Oke. Nah, ini contoh nih ya. Kita langsung pakai soalnya aja deh. Nggak perlu jawabannya. Biar kita kerjain. Oke. Coba kita lihat soalnya ya. Contoh soal 3,7. Ada sebuah bola memiliki massa 0,7 kilo. Berarti kita tahu massa bolanya adalah 0,7 kilogram. Bergerak dengan kecepatan 5 meter per second, kemudian menumbuk dinding dan memantul kembali dengan kecepatan 2 meter per second. Oke? Jadi kalau kita anggap ini dinding nih, ini ada bola nih. Bola, anggaplah bolanya geraknya ke kanan ya, dengan kecepatan V inisial. Oke? Sebesar berapa? 5 meter per second. Di Terus dia inisial. menabrak apa? Inisial itu awal, I. mula-mula. Oh. I itu inisial, mula-mula. Ini tembok nih, dinding nih. Ini tembok, dinding. Nah, dia bilang setelah dia menabrak dinding, dia menjadi berapa? Mantul kan? Berarti dia balik arah ya. Balik Hmm. arah, berarti jadi kayak gini. Nah, Hmm. balik arah, si dia bergerak dengan kecepatan V final. Final itu akhir ya. V finalnya Hmm. sebesar 2 meter per second. Paham? Berarti kita bisa tahu apa? V inisial, kan V itu vektor kan? Benar nggak? 5 meter per Iya, second ke arah mana dia? Ke arah kanan kan? iya. Kanan tuh apa kalau di matematika? I, bener nggak? Betul. I, betul? I kan? X, Y, Z, X, Y, Z, X, yang kemarin loh. X, Y, Z. Kan kalau X itu simbolnya I kan kalau di vektor. Bener nggak? Kalau J itu, Oh, kalau Y itu simbolnya J. Pernah dengar? iya, Kalau Z iya. itu simbolnya K. Paham? Oke, Karena dia oke. ke arah kanan berarti ke arah I. Sedangkan V Heeh. akhirnya, V finalnya berapa? 2 meter per second. Tapi ke arah mana? Kanan kiri. Ke kiri. V akhir. Kiri berarti negatif I. Paham? TV. Yang Oh diminta iya. apa? Yang diminta adalah perubahan momentum. Apa itu perubahan? Delta. Delta momentum. Oh. Yang namanya delta apa? Momentum final dikurangin momentum inisial. Karena Hmm. tadi momentum itu rumusnya M kali V, sama aja ini massa dikali V final dikurangin V inisial. Paham? Ngerti? Iya, Paham nggak? iya. Oke, udah deh tinggal kita masukin. Masanya ini berapa? 0,7. Satuannya apa? Kilogram ya. Mm-mm. V finalnya berapa? 5 meter per second. Tapi I ya kan ya? Dikurangin V Mm. inisialnya 2 meter per second. Tapi arahnya min I. Paham ini? Ngerti? Mm-mm. Paham? Oke. Jadi kita punya 0,7 dikali 5I. Min kali min jadi plus ya. Plus 2 Mm. I. Satuan saya taruh di akhir aja ya. Kilogram meter per second. Paham gini? Ngerti? Ngerti gak? Paham Rizky? Halo, halo. Nah, mati dia. Yang habis. Tinggal dia. Nah, kan dong. Ya, ya,
Udah, Kak. Udah, halo? Halo, halo, Halo. udah? Dah. Oke. Ini kayak gini ngerti kan, Rizky? Jadi satuannya saya taruh di luar semua. Ngerti? Hmm. Hmm. Jadi ini kan ini minus ya. Ini minus, ini minus. Kalau disatuin jadinya plus kan? Bener nggak? Betul? Oh iya. Jadi kita punya berapa? 0,7 dikali 5 tambah 2 7 ya. 7 I, satuan jangan lupa, kilogram meter per sekon. Berarti delta P-nya sebesar 4,9 I kilogram meter per sekon. Paham ini? Ngerti? Hmm. Oke. Hmm. Ini contoh yang eh kalau kita coba lihat yang contoh impuls ya. Kadang nggak ya di kayaknya ada deh. Contoh impuls tuh yang contoh 38. Coba ya. Contoh impuls. Tadi impuls apa itu? Impuls itu adalah perubahan momentum. Delta P itu impuls. Jadi sebenarnya ini adalah impuls. Kalau bahasa lainnya, kan delta P itu adalah impuls. Nah, kita coba lihat yang contoh soal 3,8.
Oke. Nah, kayak gini. Sadik melakukan riado dengan bermain tenis. Ada bola tenis dengan massa. Berarti massanya ya. Massanya sebesar 0,07 kilogram. Bergerak dengan kecepatan 30 meter per second ke arah sebuah dinding. Di semana? Di sebelah kiri ya. Di kiri. Berarti gambarnya gini ya. Ini ada dinding di sebelah kiri. Ini dinding. Bola tenisnya di sini dipukul ke arah kiri. Dengan kecepatan inisial berapa? 30 meter per second. Kemudian bola tersebut memantul. Berarti sama kayak tadi ya. Bolanya mantul. Berarti bolanya ke sini. Nabrak. Nah, si bola yang ini gerak tadi ke kanan dong ya. Gerak ke kanan dengan kecepatan V final. Sebesar berapa? 20 meter per second. Berarti kecepatan awalnya inisial itu adalah 30 meter per second tapi ke arah kiri. Berarti ke arah negatif I. Betul ya? Ya. Sedangkan kecepatan finalnya 20 meter per second tapi ke arah kanan. Kasih huruf I. Yang diminta apa yang A? Impuls. Betul? Tadi impuls itu kan bisa kita ganti jadi delta momentum. Bener nggak? Betul? Sama aja apa? Momentum final dikurangin momentum inisial. Karena momentum adalah M kali V, sama aja ini M dalam kurung V final dikurangin V inisial. Paham? Ngerti? Berarti kita akan, tadi berapa? Yang tadi itu, kebalik ini. V finalnya yang ini salah tadi saya. V finalnya kan harusnya min 2 ya. Salah tadi saya. Maksudnya final kan jadi min 2 ya. Min 2 meter per second I. V inisialnya yang 5. Jadi harusnya ini min 7. Lupa deh salah. Min 2I, min 5I. Jadi ntar min 7I. Ini minus. Nah, min di sini artinya dia ke arah kiri. Kenapa? Karena min sama I. Jadi artinya ini dia arahnya ke kiri. Ke kiri. Arah dari momentumnya. Nah, ini sama nih. Masanya di berapa? 0,07. V finalnya 20 I dikurangin inisialnya 30 tapi ke arah negatif I. Satuan taruh di belakang aja ya. Satuannya massa kan kilogram. Satuannya kecepatan meter per second. Udah deh. Berarti impulsnya adalah 0,07 20 I min kali min jadinya plus ya. Plus 30 I kilogram meter per second. Berarti kita punya impulsnya itu adalah 0,07 dikali 50 I kilogram meter per second. Coret 1 nolnya 5 kali 7 3,5 berarti 35 ya. 3,5 I kilogram meter per second. Oke, paham ya? Terus yang kedua, jika bola nabrak dindingnya selama 0,01 detik. Berarti ini apa? Delta T, betul? Delta T. Berapa gaya yang dikerjakan? Nah, kalau dia nggak kasih tahu, biasanya kita asumsikan gayanya konstan. Yang ini. Oke? Nah, berarti kan kalau dengan kata lain, impuls juga dapat dicari menggunakan apa tadi? Gaya rata-rata dikalikan dengan delta T. Tadi kan impulsnya udah tahu ya. Berapa tadi impulsnya?
3,5 3,5. I kilogram meter per sekon gitu ya. Error. Nah, bentar, loading ya. Bentar. Oke, Rizky, satuan gaya apa kemarin? Newton. Terus satunya jangan lupa, Newton. Oh, iya. Newton. Jadi satuan di akhir aja. 3,5 dibagi 0,01 berapa, Rizky? Eh, Berapa yo? 2, 350. Ya nggak? Coba aja dihitung pakai kalkulator boleh. Jadi ini adalah besar dari gaya yang diberikan bola kepada dinding, yaitu sebesar 350. I itu artinya apa? Ke arah kanan. Betul? Jadi I arahnya ke arah kanan. Arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan. Oke, kita coba lihat soal dari yang buku yang tadi dikasih deh. Kita coba pilih yang bagus aja deh. Oke, kita coba nomor 4 ya. Nah, coba kerjain yang ini. Oke, kita coba kerjain yang nomor 4. Oke. Nah, lihat gini Rizky. Lihat, Rizky dikasih grafik ya, betul? Hmm, Dikasih grafik apa? Grafiknya gaya terhadap waktu. waktu. Oke. Masa benda ada nih. Masa bendanya 3 kilogram. Oke. Benda awalnya dalam keadaan diam. Betul? Artinya apa? Kecepatan awalnya Nah, 0 meter per sekon. Nah, yang diminta apa? Yang A? Impuls. impulsus. Betul ya? Ya. Tadi inget nggak? Impuls itu rumusnya sebenarnya Hmm, sebenarnya impuls itu ada berapa rumusnya? Nah, mana nih? Nah, ini kan rumusnya dua kan ya? Dua sama ya. yang spesial kan? Oke, jadi Ya. kita anggap tiga deh. Kita tahu rumus impuls itu ada tiga. Yang pertama, impuls itu berdasarkan definisi adalah delta momentum Mm-mm. atau momentum final dikurangin momentum awal. Ini berdasarkan definisi. Berdasarkan hubungannya dengan gaya, impuls itu adalah integral gaya terhadap waktu. Yang ketiga adalah kasus khusus. Kasus khusus itu hanya berlaku kalau gayanya konstan. Kalau gayanya konstan, maka impuls dapat dicari menggunakan gaya rata-rata dikalikan delta T. Kalian coba lihat deh. Kita kan dikasih grafik gaya, betul? Mm-mm. Lihat, nilai gayanya konstan atau tidak? Enggak. Kok, Enggak. iya. Loh, ini berubah. Ini kan 4 gayanya Oh, kan? iya, iya. 4, 4, 4. Tapi di sini berubah kan? Ah, ah, ah. Berubah jadi 0 kan? Iya. Berarti apa ini? Ini gayanya tidak konstan. Karena gaya tidak konstan,
Kita nggak boleh pakai yang ini, Rizky. Paham? Tidak boleh. Karena rumus ini hanya boleh dipakai kalau apa tadi? Gayanya Oh, konstan. konstan. Karena kita punyanya informasi gaya, berarti mau nggak mau kita pakai ini. Paham? Ya, Rizky, kalau di matematika sudah diajarkan integral belum? belum Belum, oke. Tapi tahu integral kan? tahu. Kalau itu udah belum turunan? Belum. Belum juga ya. Oke, Iya. jadi integral tuh apa sih, Rizky? Integral di sebuah grafik, di sebuah grafik, integral itu artinya apa? Tahu nggak? Apa? Artinya itu adalah luas Oh, dari grafik tersebut terhadap sumbu horizontal. Jadi ketika Rizky nggak bisa nih ngitung integralnya karena belum diajarkan di matematika, ya udah kita harus tahu integral itu apa sih? Luas. Oh, berarti sama aja kalau Rizky menghitung luas dari grafik ini. Bisa nggak hitung luas grafik ini, Rizky? Halo, halo. kenapa? Halo, Rizky? Halo? Halo, halo. Halo, Ini halo. si grafik yang saya arsir bentuknya, ya, halo? Si grafik yang saya arsir bentuknya apa, Rizky? Trapesium Bisa nggak ngitung luas trapesium? yang setengah. Iya nggak? Apa ya? Berarti impuls di sini Oh iya sama salah. aja luas, Oh luas. luas grafiknya kan ya? Ya. Luas grafik F terhadap T. Dalam hal ini bentuknya apa? Trapesium Trapesium. Berapa luas trapesium? setengah Berapa? kali Setengah kali alas tambah bawah. Hmm. jumlah sisi sejajar namanya. Oh iya. Jumlah sisi Itu sejajar. sejajar terus dikali tinggi. Betul? Mana yang sisi sejajar? Nih, ini sisi sejajar nih. Ini sejajar sama ini. Betul? Oh, Betul. oh. Berarti yang atas berapa? 6 kan ya? Betul? Iya. Yang bawah 9 kan ya? 9. Berarti sama aja setengah 6 ditambah 9. Berapa tingginya, Rizky? Tingginya berarti 4 4. kali 4. Paham? Iya. Berarti kita bisa coret 2 sama 4. Boleh ya? Sama aja ntar 2 dikali 6 tambah 9 berapa? 15 ya? 15. Berarti impulsnya itu adalah 30. Satuannya apa? Kilogram Iya. meter per sekon. Jadi jawabannya A ini, Rizky. Oke. Jadi karena Rizky belum diajarin integral, integral itu artinya luas. Oke? Paham? Oke. Oke. Terus yang B minta apa? Kecepatan akhir tuh berarti V final kan? Betul? Iya. Oke. Tadi kan Rizky udah dapat impuls ya. Nah, Tadi kan impuls kan rumusnya apa sih? Selain integral, impuls dapat dicari pakai delta momentum. delta momentum. Betul? Iya. Sama aja apa? Momentum akhir Kurang dikurangin momentum. momentum inisial. Iya. Karena momentum M kali V berarti sama aja massa dikali kecepatan final dikurangin kecepatan inisial. Paham? Kan impulsnya udah tahu nih Rizky 30. Berapa massanya? Massa dari bendanya 3 kilogram. Betul? Oke. Iya. Kecepatan final yang kita mau cari. Berapa V inisialnya? Awalnya diam kan? Hmm. Nol? Berarti dikurangin 0. Dapat dong V finalnya 10.
Satuannya apa kecepatan? Meter per 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 second. second. Paham? Jadi, Iya. jangan asal pakai rumus. Tapi kita harus tahu rumus itu rumus dasar atau rumus khusus. Karena kalau rumus khusus, biasanya ada syaratnya. Tidak semua tidak semua rumus rumus khusus itu kita bisa pakai seenaknya. Kita harus lihat dulu eh, apakah dia eh, memenuhi syarat atau tidak. Gitu. Paham? Paham, Rizky? Iya, paham. Oke, oke, kita segini dulu aja. Nanti kita akan lanjut lagi kalau ada waktu kita belajar yang selanjutnya ini. Oke, ntar seperti biasa saya akan kasih catatannya sama Oke. rekamannya ya. Oke, mari Rizky.